mungkin ya. Anyway, hai semuanya, it's Kiki and welcome back to my channel. Nah, tahun ini tuh aku bakal menginjak umur 29 tahun. Dan semenjak pertengahan 20-an, aku tuh udah suka banget baca-baca buku-buku self-development, terutama yang ngebahas soal time management. Yes, buku-buku yang ada di belakang aku ini. Tapi aku tuh awalnya agak skeptis sama buku ini. Yes, bukunya Tim Ferriss yang ngebahas soal gimana kerja 4 jam seminggu tuh udah cukup untuk menjadikan kita orang kaya baru. Emang bisa ya gitu? Karena gini loh, kalau dari observasi aku, biasanya buku ini tuh mungkin akan lebih aplikatif bagi orang-orang yang udah punya resource dan bentuk uang misalnya untuk cari bantuan dari orang lain sehingga dia bisa punya waktu yang lebih banyak. Misalnya nih, content creator nge-hire full-time editor. Atau mungkin lebih aplikatif juga untuk orang-orang yang nggak punya atasan ya. Misalnya bukan pekerja kantoran, jadi dia punya keleluasaan untuk ngatur waktunya sendiri tanpa diintervensi sama orang lain gitu awalnya. Tapi setelah aku akhirnya beli dan baca sendiri, ternyata ada beberapa ide-ide mindset yang menurut aku sangat aplikatif dan berguna buat kita-kita, entah apapun ya pekerjaan kita, background sosial kita, umur kita, dan lain sebagainya. Kita tuh sebenarnya bisa kok punya 24 jam yang sama gitu. Kalian pengen tahu apa aja mindset-mindset yang aku pelajarin dan rencananya juga bakal aku terapkan di tahun baru ini. So, kita langsung bahas aja. Stay tuned! Satu rule yang menarik yang aku temukan dari buku ini adalah gimana dia ngebahas soal pentingnya menerapkan rule Pareto ya, 80-20. Ini mungkin udah nggak asing, tapi mungkin kalian banyak yang belum nerapin. Nah, siapa di sini yang masih ngerasa kalau misalnya ngerjain sesuatu terus kita udah dedicate berjam-jam ya dalam menyelesaikan hal tersebut, itu membuat pekerjaan tersebut ada pekerjaan yang paling penting yang pernah kalian kerjakan. Padahal kadang kalau kita agak reflektif sedikit bisa jadi bukan loh ya, tidak seperti itu. Nah, ini ada quote-nya nih dibahas di sini. Mana nih quote-nya? Intinya tuh kayak doing something unimportant well doesn't make it important. Requiring a lot of time to finish a specific task doesn't make the task important. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau kalian mengalami kegelisahan yang sama, ayo kita bahas soal rule Pareto 80-20 ini. Nah, makanya sekarang ya, coba ambil kertas atau mungkin di PC atau di HP, kalian coba tulis dua hal ini. Oke, yang pertama, kalian coba list down ya, 20% apa yang menghasilkan 80% dari ketidakbahagiaan kalian ya. Kalau aku nih misalnya, dari 24 jam waktu aku yang aku pakai sekitar 20%-nya untuk main sosial media, itu menghasilkan 80% dari ketidakbahagiaan aku. Doom scrolling, yes, yang membuat self esteem aku jatuh, aku jadi nggak fokus dan lain sebagainya. Nah, terus habis itu sebaliknya yang kedua, coba list down juga ya, kira-kira 20% apa yang berkontribusi terhadap 80% dari kebahagiaan kalian, sesuatu yang membuat kalian seneng. Misalnya nih, kalau aku dari 7 hari seminggu, 20%-nya itu kan mungkin sekitar 2 hari 3 hari. Bener nggak nih matematika gue? Ya, 2-3 hari ini aku pakai buat ngabisin waktu sama suami atau sama keluarga yang ujung-ujungnya menghasilkan 80% kebahagiaan aku di hari-hari selanjutnya gitu, di sisa minggu-minggu selanjutnya. Atau nih, contoh yang lebih profesional gitu ya. Misalnya nih, kalau dari 7 sumber penghasilan aku yang sebelumnya juga pernah aku bahas di video ini, ternyata kalau aku analisis lagi, ternyata cuma 20%-nya yang berkontribusi terhadap 80% total keseluruhan pendapatan aku gitu. Cuman 20% tuh alias 20% kali 7 sumber penghasilan sekitar 2-3 aja yang berkontribusi paling besar gitu dari overall. Nah, terus habis itu metode lainnya yang bisa kalian lakukan hari ini ya setelah nonton video ini adalah coba kalian list down satu to-do list kalian. Oke, ini udah biasa. Tapi yang kedua, coba juga tulis not to-do list kalian. Oke, jadi kalian punya to-do list dan not to-do list. Kenapa? Karena sering kali ya kita tahu kita mau ngapain, tapi kita malah ke distract sama hal-hal yang harusnya tidak kita lakukan gitu, yang akhirnya mengganggu to-do list kita. Misalnya kalian punya target harus ngeberesin skripsi bagian introduction di hari ini, tapi gara-gara kalian main sosmed atau kalian mungkin buka email di pagi hari, kalian jadi
nggak bisa melakukan to-do list kalian karena kalian udah ke distract otaknya dan udah nggak fresh lagi, misalnya kayak gitu. Jadi itu konsepnya adalah selective ignorance ya. Nggak apa-apa banget misalnya kita memutuskan untuk tidak memperhatikan sesuatu karena kita sudah tahu apa yang harus kita prioritaskan gitu. Nah sekarang prinsip yang kedua yang menurut aku menarik juga sih adalah more is not always better and less is not always laziness. Nah ini aku baca juga nih di buku ini. Soalnya gini loh, kadang semakin tambah umur, aku tuh sadar ternyata kita sebagai manusia tuh kompleks banget dan kadang akhirnya menghasilkan karakter-karakter yang berbeda untuk peran-peran yang berbeda. Aku tuh bisa dikenal anak yang rajin banget, mungkin di lingkungan keluarga aku. Tapi untuk proyek-proyek tertentu, aku tuh bisa jadi orang yang kurang berkontribusi misalnya. Mungkin kalian juga ada ngerasain yang sama ya. Tapi itu nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya kalian justru berusaha untuk semuanya harus 100% gitu ya, kalian harus bagus semua. Kadang itu yang membuat akhirnya kita terlalu memacu diri untuk ngerjain semua hal yang padahal balik lagi, more is not always better and it's okay to do less because it is not laziness gitu. Tapi ya ini emang butuh proses. Soalnya kayak aku nih, sebagai profesi aku entrepreneur dan freelancer, aku tuh punya pressure tersendiri ke diri aku. Aku tuh harus menggunakan semua jam dalam kehidupan aku untuk kerja gitu, untuk produktif. Karena dulu konsep productivity aku itu adalah menghasilkan sebanyak mungkin. Padahal kalau aku nonton lagi dan baca buku lagi, ternyata productivity itu artinya bisa menggunakan waktu sesuai dengan tujuan dan keinginan kita. Kita punya kontrol intinya terhadap waktu kita. Itu baru yang dinamakan produktif. Dan malahan kadang yang terjadi sama banyak orang, kita tuh sibuk banget karena kita berusaha menghindar dari pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya paling essential atau paling susah tapi paling kontributif itu tadi gitu. Kita malah menghindar karena terlalu nggak dulu deh gitu, tapi kita malah ngerjain hal-hal yang kurang adding value. Nah itu jangan sampai seperti itu. So do not pressure yourself. Coba kalian kenalin jam-jam produktif kalian tuh sebenarnya kapan, dan udah fokus aja ke range jam-jam itu. Nggak perlu terlalu memaksakan diri untuk menggunakan semua jam semuanya karena FOMO, semua orang kerja keras gitu dan semua orang meeting di sosial media. Oh ya, buat kalian yang belum tahu apa jam produktif kalian berdasarkan chronotype kalian coba cek video aku ngebahas soal ini di sini, lebih detail di situ ya. Oke. Yang ketiga ya, yang aku pengen banget bahas di video ini adalah coba kalian belajar define your worst nightmare agar kalian bisa lebih mudah dalam mengeliminasi dan melakukan prioritisasi. Karena siapa di sini yang masih ngerasa kesulitan melakukan dua hal ini, eliminasi dan prioritisasi? Nah, ada satu bab ya di buku ini yang ngajarin tentang hal tersebut gitu. Gimana kita harusnya ya, kalau pengen mengatur waktu dengan lebih baik, coba deh kita definisikan apa sih worst case scenario ketika kita memilih untuk memprioritaskan hal tertentu dan mengeliminasi hal-hal yang menurut kita kurang berkontribusi terhadap tujuan kita sebenarnya. Misalnya nih, kita memutuskan untuk ngerjain sesuatu, worst case-nya apa sih? Mungkin kita dimarahin sama atasan, mungkin kita bisa dipecat gara-gara gak cocok sama atasan. Terus abis itu berarti apa worst case-nya? Ya kita harus cari kerja lagi gitu. Nah terus abis itu kok kasus aku misalnya nih, oke, aku daftar beberapa uni, terus worst case-nya emang apa kalau misalnya aku cobain daftar kampus-kampus yang kompetitif? Ya worst case-nya mungkin aku cuman ditolak gitu. Mungkin aku ngerasa waktu aku udah terbuang sia-sia buat ngerjain application-nya. Tapi ya worst case skenario-nya aku tetap hidup dan tetap bisa kuliah gitu di kampus-kampus lain gitu yang lebih cocok dengan aku gitu. Dari sinilah aku belajar konsep dimana kita nggak sebaiknya untuk terlalu overvaluing competition dan undervalue ourselves. Kadang yang kita lakukan tuh udah baik, kita udah berusaha, tapi ya kadang emang ada aja worst case ya gitu. Jadi define it and then embrace it and prepare for it. Plan for the worst, hope for the best. Padahal sebenarnya ya, semakin tua ini aku nyadar kita bisa loh perluas zona nyaman kita sehingga kita ngerasa kita tetap bisa happy, sekaligus kita ngerasa tetap merasa ada kepastian gitu. Itu sih sebenarnya target aku sekarang adalah bukan keluar dari zona nyaman tapi memperluas zona nyaman aku. Dan fun fact-nya juga yang aku baca dari buku ini, balik lagi ke konsep orang kaya baru tadi ya, kepemilikan kita terhadap uang itu sebenarnya secara umum itu bisa dipengaruhi oleh berapa banyak faktor W yang bisa kita kontrol.
Nah, faktor W-nya ini apa maksudnya? Nah, di sini nih aku baca dikit ya. What you do, when you do it, where you do it, and with whom you do it. Yes, ini namanya freedom multiplier. Semakin banyak what, where, when, with whom yang kalian kontrol, semakin besar juga potensi kalian untuk meningkatkan penghasilan kalian gitu. Jadi ini bukunya ya cukup bagus sih buat nge-trigger beberapa mindset dalam mengatur waktu yang mungkin sebelumnya belum pernah kita sadari penting gitu. Oke, nah kira-kira sekian dulu video kali ini karena kayaknya di luar udah mau hujan dan udah makin gelap. Terima kasih udah nonton videonya. Sekali lagi selamat tahun baru, selamat memulai lembaran baru di tahun yang baru ini. Semoga ini video untuk membuka awal tahun menjadi video yang tepat untuk kalian tonton ya dalam mengatur waktu kalian dengan lebih baik lagi tahun ini. Makanya kalian jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian atau keluarga kalian yang membutuhkan, dan jangan lupa juga nonton video-video aku yang lain terkait tips mengatur waktu dan lain sebagainya. Terima kasih dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.